Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto, kelas 2F, Prodi PGSD, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumeneb. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hidup rukun. Pertama-tama saya akan membahas definisi hidup rukun. Hidup rukun adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup rukun sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan, membangun sikap saling tolong-menolong, dan membuat semua manusia hidup dengan nyaman. Selanjutnya saya akan membahas dampak hidup rukun. Hidup rukun akan berdampak pada lingkungan sosial. Hidup rukun dapat menciptakan lingkungan sosial yang terasa nyaman, aman, dan tentram untuk dijadikan tempat tinggal. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang rukun, semua aspek masyarakat harus menerapkan toleransi, tenggang rasa, dan menaati norma-norma yang berlaku. Berikut adalah manfaat-manfaat hidup rukun. Pertama, terhindar dari konflik. Hidup rukun membawa manfaat dalam menghindari konflik. Dengan menghormati perbedaan dan mempraktikkan komunikasi yang baik, orang dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Ketika individu dan komunitas hidup dalam harmoni, peluang terjadinya konflik berkurang secara signifikan. Kedua, terciptanya perdamaian. Hidup rukun adalah pondasi bagi terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Ketika individu dan kelompok saling menghormati, bekerja sama, dan mengatasi perbedaan dengan cara yang damai, lingkungan sekitar menjadi lebih aman dan tenteram. Perdamaian menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya potensi individu dan kemajuan bersama. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Hidup rukun membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup. Ketika seseorang hidup dalam komunitas yang harmonis, ada dukungan sosial, rasa aman, dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Individu merasa lebih nyaman, lebih puas dengan hidup mereka, dan lebih mampu mengatasi tantangan dengan dukungan dari lingkungan sekitar. Keempat, membangun hubungan yang baik. Hidup rukun memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika seseorang menghormati, mendengarkan, dan memahami perspektif orang lain, hubungan menjadi lebih kuat dan lebih mendalam. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang bermakna dan meningkatkan kualitas interaksi sosial. Kelima, membantu warga yang kena musibah. Hidup rukun melibatkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi musibah atau kesulitan, masyarakat yang hidup rukun akan saling membantu dan mendukung mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat dan memperkuat ikatan antar warga. Keenam, tidak menciptakan kegaduhan. Hidup rukun membawa manfaat dalam mencegah terjadinya kegaduhan. Dengan menghormati batas-batas individu dan komunitas lain, serta menghormati ketertiban umum, individu yang hidup rukun tidak menciptakan keributan atau gangguan bagi orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang tenang dan damai bagi semua orang. Kemudian, inilah contoh-contoh hidup rukun. Pertama, belajar bersama kakak atau adik. Hidup rukun dapat terlihat dalam interaksi antara kakak dan adik. Misalnya, seorang kakak dapat membantu adiknya dengan tugas sekolah atau memberikan penjelasan tentang pelajaran yang sulit dipahami. Mereka bisa saling belajar dan mendukung dalam pencapaian akademik masing-masing. Kedua, menghormati dan membantu orang tua. Hidup rukun dengan orang tua melibatkan menghormati mereka dan membantu dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, membantu orang tua dengan tugas rumah tangga, menjaga sopan santun dalam berbicara, dan menghargai waktu dan usaha yang mereka berikan untuk keluarga. Ketiga, saling menghargai pendapat orang lain. Hidup rukun juga melibatkan saling menghargai pendapat orang lain. Ketika ada perbedaan pendapat, seseorang yang hidup rukun akan mendengarkan dengan baik, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Keempat, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hidup rukun berarti menghindari tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Ini termasuk tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal, tidak menyebarkan gosip yang merugikan, dan tidak mencuri atau merusak milik orang lain.
Dengan menjaga sikap yang bertanggung jawab dan menghormati hak dan kepentingan orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Kelima, saling membantu dalam keadaan darurat. Hidup rukun juga berarti saling membantu saat terjadi keadaan darurat. Misalnya, dalam situasi bencana alam, individu yang hidup rukun akan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan medis, makanan, atau tempat perlindungan. Saling tolong-menolong dalam keadaan sulit menunjukkan solidaritas dan kepedulian sosial. Keenam, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan rapi. Hidup rukun juga melibatkan menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar. Individu yang hidup rukun akan membuang sampah pada tempatnya, merapikan barang-barang yang digunakan, dan berusaha menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk semua orang. Ketujuh, menghormati dan membantu teman. Hidup rukun juga terlihat dalam hubungan dengan teman. Misalnya, seseorang yang hidup rukun akan menghormati teman-temannya dengan tidak melakukan intimidasi atau penghinaan. Mereka akan memberikan dukungan, mendengarkan masalah, dan membantu teman yang membutuhkan. Setelah saya membahas tentang hidup rukun, yuk ke sesi tanya jawab. 1. Apa manfaat hidup rukun? Sebutkan 3 saja. 2. Bagaimana cara menerapkan hidup rukun? Berikan 3 contoh. Baik, sudah kita cukupkan sampai sini saja materi yang telah saya bahas. Terima kasih telah memperhatikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat.